Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepandai sareng Kang Epri. Masih masa pandemi, mau nggak mau harus bisa menghibur diri. Stay at home. Nah, stay at home ya. Nah, selama di rumah, Kang Epri makan ikan, nyiram-nyiram tanaman, itulah kerjaannya. Nah, di masa pandemi ini memang sulit, segala sulit lah efek dari atau imbas dari COVID ini, pandemi ini sangat besar. Sehingga kita harus bisa berresiliensi. Naon ari resiliensi teh? Resiliensi adalah kemampuan beradaptasi dan tetap teguh di dalam situasi sulit, khususnya kayak pandemi seperti ini. Resiliensi dari sisi pendidikan, versinya pasti versi KFRI ya. Tonton terus, jangan di skip ya sampai habis. Apa itu resiliensi dari pendidikan? Oke? Kalau berbicara resiliensi dari sisi pendidikan, memang tidak jauh dari bagaimana proses pembelajaran secara online atau daring. Nah, dulu Kang Epri mungkin tahu ya, apa itu dan bagaimana proses pembelajaran secara online. Resiliensi dihubungkan dengan pendidikan adalah sebuah atau satu usaha tetap beradaptasi. Artinya kita tetap pembelajaran harus tetap berjalan meskipun dengan pandemi, dan kita tetap berusaha teguh. Teguh itu berarti jangan goyang, jangan terganggu dengan adanya pandemi. Tetap pembelajaran harus dijalankan, pendidikan harus ditingkatkan, mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana kalau tidak ada pandemi, tidak stres, kita tetap bisa menjalankan, tetap kita mendapatkan pendidikan, guru juga bisa memberikan pelajaran yang baik. Itu namanya resiliensi. Banyak sekali layanan atau aplikasi yang disediakan di luar sana untuk pembelajaran online ini. Nah, Kang Epri mau membahas bagaimana kiat atau tips dari salah satu penyedia layanan pembelajaran online ini. Mungkin dulu pernah dengar apa itu Indonesian Digital School atau yang disebut dengan ini. Nah, Kang Epri mau kupas tuntas pembelajaran online dengan menggunakan Indis. Kita masuk ke dalam Indis, kita sudah disajikan beberapa konten yang ada, yang dapat dinikmati atau dapat diakses secara publik dan dapat dicari pula melalui kolom pencarian. Ada kumpulan video-video, ada kumpulan kelas, ada daftar program, dan buku. Kita bisa akses semua kumpulan-kumpulan konten ini meskipun kita belum masuk ke dalam Indis. Hanya untuk konten-konten yang bersifat publik. Di dalam Indis ada 3 tipe pilihan akses. Yang pertama private, yang kedua public, dan yang ketiga adalah subscribe. Di dalam Indis itu terbagi atas 3 role, yaitu sebagai siswa, sebagai pengajar, ataupun sebagai pengawas. Oke, yang pertama adalah bagaimana Indis berperan sebagai siswa. Dari mulai siswa mengikuti kelas, mengikuti pelajaran, harus menonton semua video, kemudian dia mengisi kuis, mengikuti kuis, atau mengerjakan tugas. Sampai dengan dia mengikuti live class. Live class itu bisa satu arah atau bahkan bisa 2 arah. Itu semua ada di Indis. Bagaimana mulainya? Kita mulai bagaimana peran siswa di dalam Indis. Oke? Jika belum memiliki akun di Indis, silahkan masuk ke daftar. Masukkan daftar di sini, masukkan tanggal lahir, email, jenis kelamin. Secara sistem akan mengirimkan notifikasi ke email dan ke WA, sehingga harus dilakukan aktivasi dari tautan yang dikirimkan tadi. Oke. Setelah Anda bisa masuk ke dalam Indis,
Oke. Kemudian pilih kelas untuk pembelajaran. Nah, ini kelas yang kita ikuti. Oke. Karena kita tadi pada saat melakukan konfigurasi dipilih pop up untuk petunjuk kelas dan petunjuk video, maka akan keluar seperti ini untuk video yang ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menonton sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah mengisi kuis. Mulai kuis. Sorry. Nah, setelah itu kita mengisi tugas. Nanti, nah sudah menggugah tugas berhasil. Nanti tinggal menunggu penilaian dari si pengajar. Nonton sudah, mengerjakan kuis sudah, mengerjakan tugas sudah. Sekarang menonton sesi live. Kita mulai. Akan ada pop up. Nah, ini menunggu dari si pengajar online. Masuk ke halaman belajar. Nah, di sini ada hasil saya, hasil pengawas, dan hasil mengajar. Karena sebagai pelajar, hasil saya. Kemudian masuk ke SD Kamehame. Nah, ini. Ternyata. Nah, peran siswa di dalam ini sudah dilakukan. Sekarang bagaimana mengatur peran pengajar di dalam Indis? Peran pengajar dalam Indis dimulai dari bagaimana membuat lembaga. Bagaimana lembaga itu mengelola program-program yang ada di bawahnya. Kemudian program-program itu untuk kelas mana saja. Kelas itu berisi konten apa saja. Itu diatur semua di dalam Indis. Termasuk bagaimana melakukan sesi live. Nah, bagaimana melakukan itu semua? Kita masuk ke Indis berperan sebagai pengajar. Kemudian kita akan buat lembaga. Pertama kali kita harus buat lembaga. Oke, pertama kita masuk ke halaman penggerak lembaga. Lembaga itu baru cangkangnya, baru wadahnya. Di dalam lembaga ada program, ada kelas, ada video, ada buku, pengguna, pengajar, kelompok, grup, dan dokumen verifikasi. Nah, dalam memulai pembelajaran, yang harus disiapkan adalah kebutuhan dari kelas. Kemudian kita tambahkan kelompok. Ada beberapa cara untuk melakukan koneksi atau subscribe dari sisi pengajar atau siswa. Pertama adalah cari nama guru atau pengajarnya, sensei. Setelah ketemu, kita subscribe. Oke. Atau cara yang kedua, kita masuk koneksi, kemudian atau cara koneksi, kita masukkan koneksi, tambahkan koneksi baru, cari sensei, tambah koneksi. Dengan cara tambahkan pengguna, oke. Sebagai pengguna, kita simpan.
Lembaga sudah dibuat, kelompok sudah dibuat, kemudian kita masuk ke dalam kelas. Pembuatan lembaga sudah dilakukan, kemudian pembuatan kelompok dan penggabungan kelompok ke dalam lembaga. Sekarang kita buat video. Video, tambah video. Nah, sudah selesai, video berhasil disimpan. Jadi, sumber video itu bisa dari lokal maupun dari YouTube. Setelah video dimasukkan, kita koneksikan ke dalam kelas. Masuk kelas, tambah kelas. Live, kuis, dan tugas. Minim. Oke, nah penjumlahan sudah. Nah, data sudah disimpan untuk kelas. Jadi lembaga sudah dibuat, kelompoknya sudah ada, kelasnya ada, dan videonya tersedia. Kemudian kita masuk ke dalam kelas, tambah. Oke, penjumlahan Goku, pilih. Itu. Kemudian simpan. Nah, masuk ke dalam kuis, tambah kuis. Ya, ini proses untuk membuat pengajaran, jadi kita siap untuk melakukan pengajaran. Indis berperan sebagai siswa sudah, Indis berperan sebagai pengajar juga sudah. Sekarang bagaimana Indis berperan sebagai orang tua atau pengawas? Supaya bisa mengawasi anak didiknya, atau bisa mengawasi dosennya, atau bisa mengawasi muridnya, atau mengawasi anaknya, yaitu di dalam pembelajaran Indis. Apakah video-videonya sudah ditonton semua oleh anak-anaknya? Apakah nilainya memang sudah bagus? Orang tua dapat melihat itu. Bagaimana melakukannya? Kita masuk ke Indis berperan sebagai orang tua. Login, supervisor, kemudian kita masuk tulis kata sandinya, kemudian captcha-nya kita tulis. Nah, untuk melihat bahwa si pengawas ini, kita cek dulu, ada pengawas di SD Kamehame atau tidak. Nah, ini cuma ada SD Tanda Jaya, tidak ada SD Kamehame. Kita tambahkan dulu, gimana cara menambahkannya? Masuk ke titik 3 pojok sebelah atas, kemudian edit profile. Di edit profile, kita masukkan nama siswa yang jadi pantauan kita. Emailnya, masukkan, kemudian tanggal lahirnya, nah, ini sekarang kelihatan ada SD Kamehame. Kita pilih SD Kamehame. Cuma satu, Gakusei yang mengikuti SD tersebut. Klik. Nah, ini dia. Jadi dia mengikuti kelas penjumlahan Goku 2020. Oke, sudah semua peran dibuat dalam Indis. Peran sebagai siswa, peran sebagai pengajar, dan peran sebagai orang tua atau pengawas. Komplit sudah semuanya ada di Indis. Jadi nggak perlu cari solusi yang lain. Indis adalah all in one, semua ada di situ. Apalagi Indis adalah gratis, bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, siapapun bisa. Dan satu lagi, Indis itu dibuat oleh
orang-orang Indonesia, produksi lokal. Jadi tunggu apa lagi? Yang belum daftar sekarang. Yuk nanti bareng sama Kang Epri. Ya, makanya moto Indis adalah Indonesia belajar, Indonesia mengajar. Oke, itu aja video dari Kang Epri terkait dengan resiliensi pendidikan dalam masa pandemi ini. Salah satu solusinya adalah menggunakan Indis. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu dulur-dulur dalam melakukan proses pembelajaran. Oke, jangan lupa komen. Kalau ada pertanyaan komen, like dan share banyak-banyaknya. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa komen, like dan share, ya. Salam Kang Epri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.